Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, suasana jalan raya di kawasan pinggiran kota cukup ramai. Lalu lintas padat karena jam pulang kerja, ditambah gerimis tipis yang membuat jalanan licin. Seorang gadis muda bernama Naila, mahasiswi semester akhir, terlihat berdiri di pinggir jalan sambil memegang tasnya erat. Wajahnya agak gelisah karena ia baru saja turun dari angkot dan hendak memesan ojek online untuk pulang ke kosnya. Namun, tanpa disadari Naila, ada dua orang pria berpakaian preman tapi berperilaku mencurigakan. Salah satunya mengenakan jaket lusuh, satunya lagi memakai topi hitam. Mereka mendekatinya dengan gaya arogan, seolah hendak menakut-nakuti. Dek, lagi nunggu siapa? Di sini nggak aman loh. Kalau mau selamat coba kasih uang rokok dulu, ucap salah satu pria dengan nada merendahkan. Naila terdiam, matanya menatap tajam. Ia sadar, pria-pria itu bukan warga biasa. Dari nada bicara dan gesturnya, mereka terlihat seperti oknum aparat yang sering memalak warga di daerah itu. Salah satu bahkan sempat menunjukkan lencana polisi dari kantong celananya, meski caranya sangat tidak profesional. Cepet dek, jangan bikin kami repot. Kalau enggak, ya tahu sendiri akibatnya, ujar yang lain sambil menepuk-nepuk tas Naila. Beberapa orang yang lewat hanya menoleh sekilas, lalu pura-pura tak tahu. Suasana mencekam, Naila jelas dalam posisi terpojok, namun tiba-tiba, sebuah motor berhenti di dekat mereka. Seorang driver ojol dengan jaket hijau khas ojek online turun dari motornya. Namanya Raka, pria berusia akhir 20-an dengan tubuh tegap dan tatapan tajam. Awalnya ia hanya hendak menjemput penumpang. Tanpa sadar, penumpang yang ia tunggu ternyata adalah Naila. Begitu melihat keadaan, Raka langsung mendekat. Dek Naila? Tanyanya, memastikan sambil melirik dua pria arogan itu. Naila langsung mengangguk cepat. Raka menoleh ke arah kedua pria tersebut, lalu dengan suara tenang tapi tegas berkata, "Mas, ini penumpang saya. Jangan macam-macam." Dua oknum itu tersenyum sinis. "Wih, pahlawan kesiangan datang. Kamu kira gampang urusannya kalau lawan polisi?" Salah satu dari mereka menantang. Raka tidak gentar. Matanya menyipit, tubuhnya maju setengah langkah, dan aura ketegasannya membuat suasana tegang semakin terasa. Dalam hati Naila, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari driver ojol ini. Bukan hanya sekadar pengemudi biasa, tangan menunjuk kanan bersambung ke bagian dua. Ketegangan memanas, Raka diprovokasi oknum polisi arogan. "Mau saya lanjutkan langsung ke bagian 2 sekarang?" Bagian 2. Ketegangan memanas kedua pria itu kini berdiri lebih dekat, seolah ingin menekan Raka. Salah satunya mengangkat dagu, mencoba menunjukkan superioritasnya. Ojol, jangan ikut campur urusan kami. Anak ini kan lagi kami amankan. Kamu nggak tahu siapa kami? Ujarnya dengan nada tinggi. Raka hanya tersenyum tipis. Aman kan? Saya malah lihat kalian berdua lagi memalak. Kalau memang polisi beneran, harusnya ada cara resmi, bukan intimidasi kayak gini. Ucapan itu membuat wajah kedua pria memerah. Orang-orang yang tadinya hanya melintas mulai memperlambat langkah, penasaran dengan ketegangan tersebut. Beberapa pengendara bahkan berhenti di pinggir jalan untuk menyaksikan. "Berani sekali kau ngomong begitu," teriak pria bertopi hitam sambil menepuk dada Raka. "Kalau bukan karena seragam, udah dari tadi kamu saya sikat." Naila yang berdiri di samping Raka mulai gemetar. Ia tahu bahwa situasi ini bisa semakin berbahaya. Namun Raka tetap tenang, bahkan menatap lurus ke arah lawannya tanpa sedikit pun mundur. "Aku cuma driver ojol," ucap Raka dengan nada datar. "Tapi aku nggak suka lihat perempuan diganggu, apalagi dengan cara kasar. Jadi kalau kalian masih maksa,
Berarti kalian sengaja cari masalah dengan saya. Suasana semakin panas. Salah satu oknum langsung mendorong bahu Raka dengan keras, membuat orang-orang sekitar terkejut. Bukannya terintimidasi, Raka justru melangkah lebih dekat hingga wajahnya sejajar dengan sang pelaku. Coba ulangi dorongan itu sekali lagi, bisiknya pelan namun penuh ancaman, dan aku pastikan kalian berdua nggak akan bisa berdiri tegak lagi. Hening sesaat. Orang-orang di sekitar menahan napas. Mereka tidak menyangka seorang driver ojol berani berbicara begitu tegas pada orang yang mengaku polisi. Naila menatap Raka penuh rasa takjub bercampur lega. Ia mulai merasakan bahwa sosok ini bukan ojol sembarangan. Tangan menunjuk kanan bersambung ke bagian 3. Oknum memulai aksi kasar. Raka mulai menunjukkan keahliannya. Mau saya lanjutkan langsung ke bagian 3 sekarang? Ketegangan akhirnya pecah. Salah satu oknum bertopi hitam tiba-tiba mengayunkan tangan, mencoba menampar Raka. Gerakannya cepat, tapi dalam sekejap tangan itu berhasil ditangkap oleh Raka. Kurang ajar, bentar Raka, suaranya tegas namun tetap terkendali. Dengan satu putaran sederhana, ia memelintir pergelangan tangan lawannya hingga pria itu meringis kesakitan. Aarg! Lepasin! Jerit pria itu, membuat orang-orang sekitar makin terkejut. Mereka tidak menyangka seorang ojol bisa bergerak secepat itu. Melihat temannya terjepit, pria berjaket lusuh langsung maju hendak meninju Raka. Namun, sekali lagi, Raka sudah lebih sigap. Ia menunduk, menghindari pukulan, lalu menendang lutut pria itu dengan keras. Duak! Pria itu jatuh berlutut sambil mengumpat, kerumunan semakin ramai. Beberapa orang mulai bersorak kecil, ada juga yang berbisik, gila, ojolnya jago banget. Itu beneran ojol apa mantan tentara? Ya? Naila berdiri di samping, jantungnya berdegup kencang. Rasa takutnya perlahan berubah jadi rasa aman karena Raka berdiri melindunginya. Oknum bertopi yang tangannya masih dipelintir mencoba berteriak. Kamu? Kamu berani melawan polisi? Kamu bakal saya habisin. Namun Raka hanya menatap dingin, lalu melepaskan pelintiran itu dengan dorongan kuat hingga pria itu terhuyung ke belakang dan hampir jatuh. Saya nggak peduli kalian polisi beneran atau bukan, kata Raka lantang. Tapi kalau berbuat sewenang-wenang, jangan harap saya diam. Orang-orang di sekitar mulai bersorak lebih keras. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Situasi makin panas, dan kedua oknum yang merasa harga dirinya diinjak jelas tak akan tinggal diam. Mereka mulai merogoh sesuatu dari dalam jaket, membuat kerumunan panik. Naila menutup mulutnya, takut kalau yang dikeluarkan adalah senjata. Tangan menunjuk kanan bersambung ke bagian 4. Senjata ditunjukkan, Raka buktikan dirinya bukan orang biasa. Mau saya lanjutkan langsung ke bagian 4 sekarang? Bagian 4. Senjata ditunjukkan kerumunan yang tadinya ramai mendadak hening saat salah satu oknum menarik keluar besi pentungan teleskopik dari balik jaketnya. Sementara rekannya menggenggam pisau lipat berkilat yang baru saja dibuka. Sekarang kita lihat, masih berani sob jagoan gak? Teriak pria berjaket lusuh, matanya melotot penuh amarah. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Ada yang berteriak, "Wai, hati-hati. Mereka bawa senjata." Suasana jalanan makin ricuh, kendaraan yang melintas pun mulai melambat karena penasaran dengan keributan itu. Naila berpegangan erat pada lengan jaket Raka. "Mas, hati-hati, mereka nekat," bisiknya dengan suara gemetar, namun Raka sama sekali tidak mundur. Ia berdiri tegap, tatapannya fokus. Ada ketenangan yang aneh, seolah ia sudah terbiasa menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Senjata? HM. Raka tersenyum miring. Kalau itu modal kalian, berarti kalian memang sudah kalah.
Ucapan itu makin membakar emosi kedua oknum. Tanpa pikir panjang, pria bertopi langsung mengayunkan pentungan ke arah kepala Raka. Serangan cepat itu membuat beberapa orang menjerit ngeri, tapi Raka bereaksi lebih cepat. Dengan refleks luar biasa, ia menunduk lalu menyambar pergelangan tangan lawannya. Memutarnya keras hingga terdengar bunyi kerak, disertai jeritan kesakitan. Pentungan itu terlepas, jatuh ke aspal. Sebelum pria satunya sempat menikam dengan pisau, Raka sudah bergerak gesit. Ia menendang tangan yang memegang pisau, membuat senjata itu terlempar jauh ke selokan. Gerakannya begitu cepat, membuat penonton ternganga. Kerumunan meledak dengan sorakan, "Woi, hebat banget. Itu ojol bukan sembarangan, bro." Wajah kedua oknum kini pucat. Rasa sakit bercampur panik karena keadaan berbalik total. Sementara Naila menatap Raka dengan mata berbinar. Semakin yakin kalau pria ini bukan sekadar driver biasa. Raka menunduk, mengambil pentungan yang jatuh, lalu melemparkannya jauh ke tengah jalan supaya tak bisa dipakai lagi. "Kalian udah kelewat batas. Kalau masih maksa, aku nggak akan segan-segan bikin kalian benar-benar tumbang." Tangan menunjuk kanan bersambung ke bagian 5. Identitas Raka perlahan terungkap. Oknum makin terpojok. "Mau saya teruskan langsung ke bagian 5?